itu Bu ya, standarnya seorang mukmin, khatam itu 40 hari satu kali. 40 hari sekali khatam. Berarti kalau bacanya sehari 1 juz kan bisa 30 hari khatam. Dalam sebulan khatam. Nah, tapi kalau di standar yang mukmin itu 40 hari. 40 hari pasti udah satu kali khatam Al-Quran. Ya. Nah tapi gimana? Dan mereka teh nggak pegang Al-Quran Bu. Berarti tadi hafal. Kok sekarang kan juga banyak penghafal Al-Quran. Betul? Banyak. Tapi bedanya kalau sekarang mah yang penting hafal dulu. Artinya belakangan, ngamalin apalagi. Ya. Kalau di zaman itu, ya, mereka tidak akan maju menghafal ayat yang lainnya sebelum mereka selesai mengamalkan ayat tersebut. Jadi nancep ya. Nah, kita ngaji kayak gini nih, misalkan dapat suatu amalan gitu ya, dapat suatu ilmu, kan baru jadi kebaikan yang luar biasa besarnya kalau diamalin, ya. Misalkan ternyata misalkan dibacakan suatu hadis riwayat Imam Muslim nomor 725 misalkan, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, ya. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Udah pada pernah dengar? Nah, sering dengar. Tapi kalau udah tahu tapi kita nggak ngejalanin, dapat pahala nggak? Ya gitu weh, jadi cuman nyangkut di kepala, ya. Datang ke pengajian pas dengerin hadisnya, iya dapat pahala. Tapi kan udah, kita punya peluang untuk menjadikan itu amalan yang bisa kita lakuin tiap hari, nggak diamalin, rugi pisan. Ya kan salah satu tujuan ngaji itu emang harus ada niatan dari awal sebelum berangkat, apapun yang saya dapat nanti di majelis itu pengen saya amalin. Ya. Atau riwayat misalkan dari Ummu Salamah, kalau sholat sunnah yang qobliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat dan 4 rakaat sebelum dan setelahnya sholat zuhur, maka diharamkan api neraka baginya. Beliau semenjak ngedengar hadis tersebut sampai meninggalnya nggak pernah bolong itu dijalanin. Jadi ngejaga, ya. Istiqomah teh sampai kapan? Sampai meninggal, bukan 60 tahun, bukan 1 tahun. Kok dia cuma sebulan ngejalanin tapi berhentinya karena wafat, ya istiqomah berarti, ya. Kok udah ngejalanin 60 tahun tapi di 1 tahun terakhirnya nggak dijalanin lagi, belum istiqomah, ya. Dan ini penting ya, dan istiqomah itu adalah bicara bukan mati karena apa, tapi bicaranya mati sedang apa. Beda tidak? Kalau mati karena apa tuh misalkan sakit mati gara-gara COVID misalkan, karena COVID, tapi sedang sujud terakhir, insya Allah kesul khatimah ya. Atau contoh yang lain, kok meninggalnya mah di masjid si eta teh, masya Allah nih halusnya, tapi lagi nyolong speaker jatuh ketimpa, nggak jadi bagus ya. Jadi yang paling penting matinya bukan karena apa, sedang apa. Lebih spesifik kan kalau sedang dilakukan. Nanti lebih ini lagi bahkan hatinya juga. Jadi kan kadang orang nolong mah nolong tapi ada niat untuk dipuji. Sholat duha mah sholat duha tapi karena lagi ada calon mertua misalkan, ya. Dan ini aduh masya Allah ya. Sedangkan kita tahu amalan itu tergantung niatnya. Kak bismillah ya. Wanita masya Allah. Di hadis riwayat Imam Ahmad kita tahu disebutkan nanti wanita itu diizinkan masuk surga dari pintu mana saja, ya. Asal tadi melakukan yang 4. 1, sholat yang wajib, kita tahu, ya. Jadi misalkan seumur hidup gak pernah sholat sunnah Bu, tapi wajib aja dijaga. Udah gitu puasa yang Ramadan, yang wajib kan Ramadan aja ya. Yang wajib Ramadan. Terus yang kayak Senin, Kamis, Ayyamul Bid atau Nabi Daud kan sunnah tambahan. Jadi seumur hidup nggak pernah puasa sunnah, tapi dia Ramadan, maka dia ditambah itu 2 amalan tadi. Lalu dia, koreksi kalau saya salah ya, dia menjaga harta suaminya dan juga taat kepada suaminya, ya. Menjaga tuh nggak cuma harta ya, tapi juga menjaga dirinya, ya. Menjaga mohon maaf kemaluannya,
dan menutup segala pintu. Ya, tahu-tahu ada WA, ini aku loh mantanmu waktu SMA, tutup segala pintu, jangan dibalas sama sekali. Ya, dan juga dia taat, nah istilah. Maka kata Rasulullah, dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja. Ya, dan aslinya kan was-was syaiton itu kan baru jadi berat kalau diladenin, Bun. Contoh-contoh ya, kalau di rumah bunda nyalain murotal Al-Quran 24 jam nggak mati-mati. Itu kan setan nggak betah. Tapi dia nggak betah, nggak bisa mencet tombol matiin sendiri, coba bisa nggak? Enggak. Kalau bisa ada horor juga, parum sorangan, Insya Allah. Ya, paling banter dia gimana? Paling kasih was-was. Apa itu? Sumpit ya? Oh nggak tahu. Ya. Kayak sumpit tapi panjang. Insya Allah. Nggak apa-apa ya. Paling dikasih was-was ya. Bosan Al-Quran melulu, ganti atuh. Misalkan diganti. Tapi kalau misal orang yang nggak mau ganti, nggak mau, saya pengen tetap dengerin Al-Quran. Apa murotalnya dibanting sama setannya? Nggak ada, nggak bisa dibanting, nggak bisa apa-apa. Kata Allah, surat An-Nisa ayat 76, Inna kaida syaitona kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ya. Kapan baru jadi kuat? Kalau kita ladenin. Ya. Mulai pergi reuni misal, ketemu teman-teman lama, udah gitu ada WA masuk, ya teman lama, udah gitu mau curhat diladenin, akhirnya saling curhat, mulai nyaman, nggak enak nih kalau di WA doang, ya udah sekalian makan siang. Oh kalau udah kayak gitu berat. Tapi kalau dari awal WA-nya masuk langsung ditutup, diblok, udah lebih gampang. Laki-laki misalkan juga ya, sudah usia akil balik, belum punya pasangan, syahwat bangkit, sendirian di kamar, ada handphone, ada internet, aduh rusak itu. Ya. Kalau dari awal dia langsung taruh itu handphone, dia pergi keluar main bola kayak, bantuin tetangga pindahan kayak, ya. Kok gimana kalau tetangganya lagi nggak ada yang pindahan, suruh pindah tetangganya. Pak, ayo Pak pindahan Pak. Saya ikut. Gak gitu juga ya. Insya Allah. Pulang capek, mandi, sholat, selesai urusan. Capek ketiduran. Ya. Tapi kalau diladenin, lihat-lihat gambar dulu aja. Di gambar ada videonya 1 jam, 1 menit dulu aja. Oh udah susah kayak gitu. Ya. Jadi salah satu caranya ya, kalau kita nahan godaan waswas syaitan, jangan diladenin, beneran. Sebisa mungkin jangan diladenin, terus segera cari orang banyak. Karena kalau sendirian lebih repot, ya. Lagi kayak gitu, tahu-tahu kemananya, ke masjid lah, lagi pada ngapalin Quran. Coba mau maksiat gimana, kiri kanan lagi pada ngapalin Quran, ya. Insya Allah, Bismillah. Maka itu salah satu caranya ya. Sila kita belajar. Ini nasihat untuk para wanita yang mulia. Di sini wanitanya udah pada nikah semua ini teh. Ada yang jomblo angkat tangan? Ada di atas? Izin Bu ya. Yang saya maksud jomblo yang memang masih muda baru akil balik. Jadi bukan janda Bu ya. Punten bisa. Kalau emang saya nanyanya janda ya saya tanya janda. Bukan jomblo. Oh iya. Mau ada sedikit pengumuman, mohon digeser mobil Innova platnya 1486 DS ya. Jadi bagi pemilik kendaraan Innova dengan nomor kendaraan 1486 DS mohon digeser cenah ya. Ngalangin berarti ya. Insyaallah. Ada orangnya? Sudah ke depan? Ulangi sekali lagi. Innova 1486 DS. Ya, warnanya nggak tahu. Oh, tidak diketahui namanya. Burem meren ya. Ya nggak apa-apa ya, sok enggak. Lanjut ya. Bismillah. Kita ambil pelajaran Bun ya. Dari ibarat gini, kalau pengen jadi pemain bola yang hebat,
ya pasti belajarnya ke Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Nggak mungkin belajarnya ke Chef Juna, udah nggak nyambung ya. Nanti jadi jago masak, betul? Jadi kita teh belajar kudu ke yang ahli, yang udah pernah, yang sudah menjalani ya. Nah Islam juga lengkap Bu, sempurna Bu. Contoh-contoh wanita solihah di dalam sejarah Islam banyak tidak? Hanya. Mari kita lihat pelajaran-pelajaran. Ada 4 wanita yang derajatnya paling tinggi, 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Ada berapa? 4. Udah hafal siapa aja? Ya, pertama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Siapa beliau? Istri Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, putrinya Nabi. Kita dulu ya. Fatimah Zahra radhiyallahu anha, ya. Yang ketiga, ibundanya Nabi Isa, siapa? Maryam. Namanya diabadikan jadi surat ke-19 juga ya, surat Maryam. Lalu yang terakhir, istrinya Firaun. Siapa namanya? Asia. Jangan pahili sama Aisyah ya. Kalau Aisyah istri Nabi. Iya, ini Asia. Kalau Aisyah masuk surga kok pasti insya Allah. Beliau hamba Allah yang mulia di sisi Allah ya. Insya Allah. Tapi ternyata di antara sekian banyak wanita mulia, ada 4 yang derajatnya paling tinggi. Ya. Sekarang pertanyaannya saya ganti. Bu, mereka mendapatkan surga setinggi itu, kemuliaan setinggi itu di surganya Allah. Punten, hidupnya enak atau hidupnya pahit Bu? Nah, kita pengennya hidup enak atau hidup pahit tuh? Nggak apa-apa ya, wajar sih. Emang ya boleh lah. Pengen hidup enak ya. Tapi maksudnya adalah jangan sampai kita alergi dengan kepahitan. Karena ada hidup mah pasti ketemu masalah. Kalau nggak pengen ada masalah ya nanti setelah meninggal. Oh ya masalahnya nanti di alam selanjutnya. Ya. Asia Bu. Ya. Kecepatan nggak nyebutinnya? Nggak ya, lanjut. Jadi tapi maksudnya adalah aslinya Bu, masalah itu tidak berbahaya. Yang bahaya itu kalau kita salah menyikapi masalah. Ulangi, masalah itu tidak berbahaya. Yang bahaya itu kalau kita salah menyikapi masalah. Kayak contoh ya, pandemi kemarin masalah bukan? Salah. Tapi ada kawan ayah saya, sebelum pandemi bangkrut usahanya. Ada usaha-usaha yang memang habis dimakan zaman ya. Kayak contoh kamera zaman dulu kan masih pakai film tuh ya, klise. Nah kalau misalkan sekarang kan udah di handphone semua ya. Jadi mau nggak mau habis dimakan zaman. Nah udah mau bangkrut, besoknya lockdown lagi PSBB. Jadi bertambah-tambah masalahnya. Cuman dia bagus pikirannya, mindsetnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ini masa iya orang nggak butuh sesuatu? Pasti ada kebutuhan. Tinggal saya penuhi kebutuhan tersebut. Maka dia dorong sisa modalnya terakhir katanya tinggal 100 jutaan. Didorong untuk jadi modal, jadi salah satu pengusaha masker pertama di Bogor. Gak nyampe setahun, 100 jutanya udah jadi 800 juta. Tanpa nimbun, tanpa ningin-ningin harga, emang permintaan aja banyak. Ya, jadi nyikapin yang benar. Atau misalkan ada orang tinggalnya di dalam gang, nggak dilewatin angkot, tapi nggak punya motor, tapi setiap hari harus berangkat kerja, masalah. Ada lagi orang yang punya motor tapi nganggur, masalah. Dipersatukanlah 2 orang bermasalah tersebut dalam satu aplikasi, namanya ojek online. Tapi jangan dipakai chattingan yang enggak ya. Ups, ya. Terus kalau si pendiri aplikasi ojek online-nya minimal untuk dunianya dia lebih sukses, dah wajar atuh kan beresin masalah orang, ya. Jadi jangan alergi sama masalah, ya. Kepahitan apapun kan ujung-ujungnya cuma 2. Kalau tidak menggugurkan dosa, pasti meninggikan derajat. Yang bikin justru para nabi juga derajatnya pada tinggi, karena masalahnya lebih tinggi daripada orang-orang. Coba bayangin Nabi teh hidupnya enak kok nggak ada masalah. Ya. Bangun siang, nggak dikenai kewajiban sholat, terus makan, nonton Netflix, ketiduran,
sore jogging 5 menit, udah ngos-ngosan, tidur lagi sampai pagi, malam begadang nonton bola, begitu sampai meninggalnya misalkan ya. Atau naon tantanganna ya. Jadi apa yang mengangkat derajatnya? Tapi jadi tambah mulia gara-gara asalahnya. Atau misalkan ada buku kemarin nama judul bukunya I Am Sarahza. Kalau ada yang tidak tahu, ini buku menceritakan perjuangan sepasang suami istri berupaya punya keturunan menanti selama 11 tahun. 11 tahun. Cukup lama atau tidak? Lama lah ya. Lalu kalau dipikir ulang lagi, kalau mereka menanti keturunannya cuma 2 pekan, ya, beres nikah, 2 pekan kemudian udah langsung strip 2. Kira-kira jadi buku nggak? Naon tantangan? Ya, coba cari nonton film, nonton apapun, pasti ada masalahnya kan, konfliknya kan, ya kan? Yang kalau makin berat masalahnya, makin ajib kayaknya ini film, ya. Ya gitu juga Allah ya, makin besar masalah yang kita hadapi, dosa semakin banyak berguguran, semakin tinggi derajat, pahala juga makin luar biasa. Punten. Bisa jadi yang pada kena penyakit yang kayak misalkan meninggal kanker, padahal usia masih muda, bisa jadi dia yang lebih terjamin surganya daripada yang seumur hidup sehat-sehat aja, Bu. Ya, betul? Ibu tahu buku Iqra, Bu, yang buat belajar ngaji? Siapa nama kiainya tuh penulis ya? Ada fotonya di belakang. Kiai Haji As'ad Humam, betul ya. Di fotonya kan beliau megang tongkat tuh, ya. Tapi faktanya dulu ya, buku Iqra itu tercetak secara resmi yang saya tahu, secara resmi ya, itu 150 juta kopi. Banyak tidak? Berarti beliau minimal punya pahala jariah dari 150 juta orang baca Al-Quran itu ngalir ke beliau. Insya Allah. Dan itu teh baru resmi, belum yang bajakannya. Kalau yang bajakannya tetap ngalir nggak pahalanya ke beliau? Tetap, meskipun nyetaknya tanpa izin beliau misalkan, tetap ngalir. Ya. Maka apa yang unik? Beliau itu dari umur 18 tahun udah nggak bisa jalan, lumpuh. Makanya megang tongkatnya, jadi harus duduk di kursi roda terus. Beliau mau milih apa? Pasrah sama keadaan, marah sama Allah, nyalahin Allah kayak iblis. Ya. Iblis waktu diusir dari surga kan nyalain Allah. Engkau yang menjadikan aku sesat, wahai Allah. Quran surat 15 ayat 39. Ya. Enggak. Mau nyalahin? Enggak nyalahin sama sekali. Dan beliau mikir, beliau mungkin bukan ahli tafsir, beliau mungkin bukan ahli hadis. Yang diketahui apa tuh? Huruf hijaiyah. Tahu yang diajarin. Ya. Tapi kalau niatnya benar lillahi ta'ala, lihat Allah yang melanggengkan kitab tersebut sampai sekarang. Siapa di sini yang bisa baca Qurannya karena buku Iqra, angkat tangan. Tuh. Nyari semua kalau mau jujur ya. Atau ada yang nggak tahu buku Iqra? Nggak mungkin nggak tahu juga dah, tapi ya orang nggak cuma di Indonesia dah, itu mah ke Malaysia ngelihat buku itu, ya, Masya Allah. Nah, jadi jangan alergi dengan kepahitan. Justru yang kayak gitu tambah ya, yang diselingkuhin suaminya, ya. Dan setelah diselingkuhi itu dia jadi tambah dekat sama Allah. Tadi yang nggak pernah tahajud jadi ahli tahajud, jadi rajin baca Quran. Punten. Bisa jadi gara-gara kepahitan itu dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya nggak selingkuh. Meskipun yang suaminya udah nggak selingkuh juga nggak usah disuruh selingkuh juga, Bu ya. Selingkuh dong biar aku dapat penggugur dosa gitu. Jangan ya. Nggak lah, di sini mah soleh semua suaminya ya. Amin. Nggak ada yang main judi online, nggak ada yang main slot, ya, nggak ada yang kelilit pinjol, insya Allah, sing soleh lah, insya Allah. Yuk kita lihat balik lagi ya, 4 wanita ini, mulai dari siapa misalkan Ibunda Maryam dulu ya, udah mah soleha, menjaga diri, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tahu-tahu hamil. Biasa omongan netizen julid ya. Maha benar netizen dengan segala komennya, betul? Jadi kalau bahasanya surat Maryam, ya ukhta Harun, ya wahai saudaranya Harun, udah diomongin tuh. Perasaan saudaranya nggak gini. Karena kalau ngomongin gitu, entah kenapa bibirnya harus mereng-merengin. Dan kalau datang kadang ya Allah, nunjuknya kayak pakai bibir.
hati-hati ditampol malaikat tuh nggak balik lagi. Ya. Diomongin sama dah, bisa sakit hati juga. Beliau sampai meninggalkan kaumnya kan, bahkan sampai berharap lebih baik aku mati saja, andaikan aku mati saja dan orang tidak mengenal aku, ya. Tapi ternyata ada hikmah luar biasa, jadi ibunda dari Nabi Allah, Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan apakah itu membuat beliau jadi hina? Enggak, ya, Masya Allah, jadi mulia. Ibunda Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Kita kadang pernah ngelihat anak kepala desa aja tengilnya luar biasa, ya. Atau dia punya jabatan di suatu perusahaan, bapaknya, terus karena bapaknya punya jabatan, anaknya jadi tengil ngegebugin anak orang sampai koma, ya, itu ya macam-macam lah ya. Nah ini beliau adalah anak dari manusia paling mulia, ya Rasulullah Muhammad SAW. Nggak ada sombong-sombong ya, nggak ada tengil-tengilnya, nggak ada memanfaatkan gitu ya. Nah, kalau beliau mau tolong bawakan tanduk untuk saya kemana-mana di singgasana, tolong itu bilangin kata ayah saya itu hartanya sudah diserahin semua ke saya. Kalau mau belagu ya, enggak. Akhirnya menikah pun mahar dari suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah adalah baju besi perang, mau dipakai ke mana, Bu? Ya. Nggak bisa dipakai kemana-mana juga, ya. Apakah jadi hina? Enggak, mulia, ya. Ibunya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ya, pernah sampai manggil anaknya, nak, sampaikan kepada ayahmu, apa ibu boleh enggak surban yang biasa ayahmu menerima wahyu itu dijadikan kain kafan untukku nanti ketika ibu wafat. Kata putrinya kan, kenapa ibu nggak bilang sendiri ke ayah gitu ya, ke bapak? Dijawabnya apa? Ibu malu, takut selama ini baktinya kepada ayahmu belum cukup. Itu kalau saya lagi ada di situ, Bu, pasti nyeletuk. Punten, ibundanya. Itu nggak cukup belah mana ininya teh? Ya. Han bunda teh dulu teh paling kaya, wanita paling kaya sejazirah Arab itu teh ya, saudagar wanita. Habis semua demi mendukung dakwah suami, itu kurang baktinya belah mana? Ya. Kalau di zaman sekarang pun misalkan, dulu Rasulullah setelah lama di Gua Hiro pulang tahu-tahu minta diselimuti, zamiluni. Coba suami ibu nggak pulang berminggu-minggu, nyampe rumah minta diselimutin. Ditambah ada bunyi token bunyi udah berisik banget tuh, makin nyaring. Coba Bu, diselimutin atau diusir? Kadang dikasih selimut tapi di luar aja ya, nggak usah pulang sekalian ya. Insya Allah. Kok tapi kan itu kan Rasul kok, ya boleh lah ya, Insya Allah. Makanya beliau tuh jadi bahkan menambahkan di akhirnya berkata langsung kepada suaminya kan, hai suamiku, wahai Rasulullah, jika kau butuhkan bantuanku untuk berdakwah sedangkan aku sudah tiada, maka galilah kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan jembatan untuk menyeberangi kemanapun kau mau berdakwah. Sampai segitunya tuh berbaktinya, ya, tidak pernah meninggikan suara di hadapan suaminya. Ya balik lagi kadang, kontar dulu suaminya jenis seperti apa dulu nih. Ya kan ibu yang milih suami ibu sendiri ya. Masa salah saya juga ya. Insya Allah. Ya kan luar biasa lah beliau. Nah yang unik Bu, Ibunda Asia. Dibilang soleha mah pasti soleha ya. Tapi kan salah satu renungannya, kan beliau mah tidak di zamannya Rasulullah Bu. Di zamannya siapa? Zamannya Nabi Musa ya. Jadi kan agak beda. Kalau di kita zamannya Rasulullah ini banyak bonus Bu. Ada puasa Arafah 9 Zulhijjah ya. Puasanya sehari, ganjarannya 2 tahun. 2 tahun, setahun ke depan, setahun ke belakang dihapuskan dosa. Kemarin 10 Muharram puasa apa? Asyura ya. Puasanya sehari, ganjarannya setahun. Terus 30 hari puasa Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, ganjarannya dianggap seperti setahun berpuasa ya. Banyak bonusnya nggak?
Malam Lailatul Qadar, malamnya satu, tapi khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Banyak bonusnya. Di zaman Nabi Musa kan gak gitu, kebijakannya beda lagi. Ibadah, oh iya pasti beliau beribadah. Tapi apa yang membuat bisa-bisanya nyusul sehingga menjadi 4 tadi ya? Dan salah satunya beliau ngelakuin amalan yang ganjaran pahalanya tanpa batas. Apa itu? Sabar. Ya. Kata Allah di Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10. Inna yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Jadi kalau nyari amalan yang pahalanya tanpa batas, ya sabar. Kok sholat gede nggak pahalanya gede demi Allah. Tapi mungkin ada takarannya nih segini gedenya. Sedekah kaliannya 700 kali lipat di Al-Baqarah 261 kan sebutkan. Tapi kalau sabar nggak ada batas. Makin berat kesabarannya tentu makin besar di sisi Allah. Dan beliau kan ngadepin sabarnya bukan suami biasa. Bukan sekedar suami yang naruh anduk sembarangan, naruh gunting nggak ditaruh di tempatnya lagi, buka laci nggak ditutup lagi, ngambil baju teh atasnya nggak diangkat dulu jadi wepak balatak di wae-nya. Ya. Ya. Enggak, masalahnya ngadepinnya Firaun. Ya ngaku-ngaku jadi Tuhan, sedurhaka-durhakanya orang gitu ya. Lihat sedurhaka-durhakanya orang, tetap aja biasanya diutus Nabi satu, dia mah dua. Nabi Musa sama Nabi Harun. Ya. Karena lebih ngaco dari orang kebanyakan. Jadi kalau misalnya ada orang berkata, kok suami saya lebih parah dari Firaun? Bohong sih ibu pasti. Ya. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran masih. Enya atuh ya. Karena nggak ada yang lebih parah lagi dari Firaun, ya dia yang jadi contoh. Ya. Bismillah lah, kadang ya mungkin tidur ngorok ya, jarang sikat gigi, misalkan ya. Ngacai wae kalau setidur teh. Dahdir oge-nya. Tapi bismillah dia sholat, dia nggak zina, dia masih bertauhid ya, bismillah lah Bu ya. Investasi ya teteh. Ya. Nah kalau misalkan dilihat tidak elok, kalau pengen jujur ya mungkin kitanya karena terbiasa melihat yang kita. Ya. Habis ngelihatnya yang ditontonin drama Korea terus, nengok suami kumaha Bu. Beneran Bu. Karena kalau kayak Ustadz Adi Hidayat, beliau kan pakai kacamata ya. Ingat gak beliau pernah cerita waktu pengen nulis di papan tulis, ya. Kalau lagi nggak waktunya nulis di papan tulis, kadang beliau nggak selalu pakai kacamata. Kalau waktunya harus nulis kan biar kelihatan, ya. Terus beliau cerita, sengaja kadang kalau lagi nggak nulis mah dilepas kacamatanya. Jadi agak burem ngelihat ibu-ibu yang cantik teh misalkan. Bisi takut gitu ya. Karena dilihat teh cantik, jadi akhirnya terbiasa melihat yang tidak halal baginya, nanti yang halal di rumah teh jadi nggak elok lagi nanti. Maka beliau berharap ya Allah semoga selalu dipalingkan supaya di hatinya tuh selalu hanya istrinya yang nomor satu. Ya salah satu jihadnya laki-laki ya jaga tuh pandangannya misalkan ya. Nah, ya kadang bilangnya gitu sih. Kalau pandangan pertama katanya nggak apa-apa, tapi nggak diliatin mubazir cenah cek si eta teh. Aduh. Ya kudu ngejaga ya. Ya kalau emang lingkungannya itu ya jaga atuh lingkungannya ya. Karena di Indonesia teh alhamdulillah saya teh lebih mudah menjaganya. Nah di sini mah coba lihat secantik-cantiknya ya ditutup Bu, ditiung. Coba di sana mah Bu, di Thailand mah aduh eta. Kudu bagi-bagi mukena lah di sana mah. Ya. Dibilang nggak punya duit kali ya makanya baju compang-camping gitu dah, tapi teh handphone halus ya, emang kurang bahan we berarti ya. Masya Allah. Ya, jadi dari kepahitan ya, jadi jangan alergi dulu sama kepahitan. Ya, lihat ya, sabar itu seperti ini Bu, nanti Bu. Sabar itu bisa jadi ada dosa-dosa kita yang belum bisa diampunin sama Allah. Karena misalkan ya ibadah kita sakitu-kituna, sholat lupa rakaat wae, istighfar komodei, sedekah diirit-irit, tapi cita-cita ke surga. Kadang cita-citanya nggak nanggung, saya mah surganya ntar tetanggaan, sareng nabi. Malaikat ge geleng-geleng,
naon amalana ieu. Udah gitu, Allah tapi pengen kabulin. Tapi amalan kita kurang buat ngapusin dosa kita. Terus gimana? Ditolong sama Allah. Ada masalah. Teman kerja mulutnya gimana, meureun julid ya. Di rumah kenapa, anaknya gimana, atau masalah ekonomi, apa aja. Kabar baiknya satu tapi nggak akan ngelebihi kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena saya kurang sepakat ketika ada yang menasehati, ntar dulu kok nggak bisa semua orang sama nasihatnya. Iya, nasihatnya bisa beda-beda. Terus dia berkata, enggak kan orang tiap tingkat stresnya beda-beda. Kesehatan mentalnya beda-beda. Oke, kalau emang beda-beda masalah orang, cara penerimaan terhadap masalah juga beda-beda. Tapi kan kabar baiknya Tuhan kita tetap satu. Yang ngizinin masalah itu nyampe ke kita siapa? Allah. Yang bisa ngasih jalan keluar siapa? Allah. Mau dia muslim tidak muslim, yang ngasih masalah dalam hidupnya siapa? Allah. Yang nolong siapa? Tetap Allah. Dan ia telah berjanji nggak akan ngelewatin kemampuan manusianya kalau diuji. Ya. Segera saya tanya ya. Punten, ada yang tahu nggak kenapa bunuh diri itu dosa? Terus orang-orang yang pengen bunuh dirinya berkata, kan mati mah takdir kok. Masa saya bunuh diri dosa? Kan takdir ketentuan Allah. Oh, jangan-jangan Allah nih yang pengen saya bunuh diri. Misalkan dia berkata seperti itu. Ya. Kenapa bunuh diri itu dosa? Lihat surat Ibrahim ayat ke-7. Apal semua kan? La in syakartum lazidanakum. Surat 14 ayat 7. Barang siapa bersyukur nanti ditambah nikmatnya. Lanjutannya apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Ya. Jadi ternyata yang diancam azab itu bukan cuman yang maksiat, tapi yang kufur juga. Atau sok-sok amnesia sama nikmat Allah gitu. Percumalah saya hidup kayak gini. Percumalah saya gaji cuma 20 juta per bulan. Ya. Saya mah bahagianya nanti kalau rumahnya segede gitu. Saya bahagianya nanti kalau udah centang biru. Gitu-gitulah ya. Ngerti centang biru? Pada punya Instagram nggak? Gitu ya. Ingat ya, di surga tidak ada pintu centang biru ya. Jadi tidak wajib punya itu mah, nggak masalah. Mau nggak ada yang follow, yang penting mah takwa weh. Ya. Masya Allah. Maka dari situ ya udah belajar bahwa kepahitan mau diuji seperti gimana juga, selagi Allah ridho, Allah suka dan kita jadikan jalan tambah dekat sama Allah, udah bismillah, ketaatan. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal, dia bunuh diri, yuk jawab jujur-jujuran. Dia bunuh diri karena apa biasanya, Bu? Stres ya, depresi, putus asa. Berarti kan karena ada masalah ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, lihat di luar sana ada nggak yang orang yang masalahnya jauh lebih berat daripada si yang bunuh diri? Banyak kan? Tapi dia malah bisa tetap bahagia, ada malah. Berarti punten ya, bukan nggak ada nikmat, karena nggak ada syukur weh berarti. Ya. Dia fokus sama yang tidak ada, akhirnya hidupnya ngerasa kayak udah yang paling menderita teh hidup teh, ya. Maka ya udah. Ternyata kalau kufur ya terlalu banyak atau nikmat yang mau disyukurin mah gak ada habis, ditantang sama Allah kan. Kalau seluruh lautan samudra dijadikan tinta untuk menuliskan kebaikan Allah, mau sampai kering lalu ditambah lagi dengan jumlah samudra yang sama, masih belum cukup untuk menuliskan kebaikan Allah, kalimat Allah. Di Al-Kahfi 109 juga tuh 2 ayat sebelum terakhir, ya. Sama disampaikan seperti itu. Jadi ya segitulah ya, bukan bahagia yang datengin syukur, tapi syukurlah yang mendatangkan bahagia.